action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahid Doiri dengan NPM 23316023. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Fauzan dengan NPM 23316016. Perkenalkan, nama saya Fauzani, NPM 23316025. Perkenalkan, saya Astika, NPM 23316054. Saya Arika Jong Ramadan dengan NPM 23316042. Kami, kelompok 3, akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dua negara di ASEAN, yaitu Thailand dan Malaysia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di negara Thailand. Nah, Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional. Negara ini memiliki raja sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Sistem politik Thailand terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama ada sistem politik eksekutif. Sistem politik ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Perdana Menteri ini dipilih oleh Parlemen Thailand dan bertanggung jawab atas menjalankan kebijakan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya legislatif, terdiri dari Majelis Nasional Thailand, terdiri dari 2 badan yaitu Majelis Rendah atau disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Tinggi atau disebut dengan Senat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pilihan umum, sementara sebagai anggota Senat diangkat. Selanjutnya yudikatif, sistem yudikatif independen di Thailand yang memiliki pengadilan konstitusi sebagai pengawas kebutuhan hukum terhadap konstitusi. Walaupun Thailand memiliki struktur pemerintahan demokratis, sejarah politiknya telah melalui beberapa periode ketegangan dan perubahan, termasuk kudeta militer dan gejolak politik negara. Ini memiliki sejarah politik yang kompleks dengan dinamika yang terus berkembang. Di sini saya akan menjelaskan yang Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara persekutuan dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi parlementer. Sistem pemerintah di Malaysia memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, monarki constitution. Malaysia adalah monarki constitution yang berarti ada seorang raja atau yang di Pertuan Agong yang merupakan kepala negara. Namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan sebagian besar kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi. Yang kedua ada pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota parlemen dan anggota dewan negara bagian. Partai politik yang memenangkan mayoritas di parlemen ini akan membentuk pemerintahan dan pemimpin partai tersebut dan akan menjadi perdana menteri. Yang ketiga, ada pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan Malaysia didasarkan pada pembagian kekuasaan antara 3 cabang, yaitu cabang eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Kami dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대와 함께 달려. ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러.